Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam hari ini insyaallah akan kita mulai kembali kajian kita untuk yang rutin mingguan. Nanti ada fikih tahsin malam Sabtu, tahsin malam Sabtu, besok adabul alim wal muta'alim tetap kita lanjutkan. Nanti untuk yang lanjutan kitab Ramadan itu Risalatul Mu'awanah nanti kita cari waktu, mungkin malam Jumat setelah Senin atau gimana, nanti kita lihat semuanya. Baik. Ini kita kajian malam Rabu ini fikih. Kita ngaji kitab Fathul Qorib. Ya. Karena saya belum bawa kitabnya tadi, jadi biar cepat langsung aja dari sini bawa ini. Jadi kitab digital, tapi insya Allah tidak mempengaruhi keberkahan dan niat kita. Yang kita niat kita mulai dulu, insya Allah nanti besok kita bawa kitabnya. Kalau punya kitab nggak apa-apa dibawa itu, boleh di mana. Ya, jadi ada takrib. Pernah dengar kitab takrib? Nah, kalau takrib itu dia matan takrib di Suja itu kitabnya lebih ringkas karena hanya matannya saja. Nah, Fathul Qorib ini adalah syarah dari takrib itu. Nah, mungkin nggak terlalu banyak kita baca muqaddimah, nanti kita bahas mungkin masalah kitabnya. Kemudian kita malam hari ini kita mulai pertama kajian kitab kita Fathul Qorib, yang insya Allah kita masuk ke langsung pembahasan. Baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitab Thaharah, kitab tentang pembahasan tentang bersuci. Thaharah itu bersuci. Nah, ada tahur, ada thaharah. Ya. At-tahur satrul iman, ada ya. Bersuci, mensucikan itu adalah bagian dari iman. At-thaharah. Nah, pertama kali ketika bahas tentang bersuci, di sini pasti akan kita sudah kebayang wudu, mandi dan seterusnya. Tapi justru tidak seperti itu ketika kita bahas di kitab-kitab. Yang dibahas adalah alatnya dulu. Nah, kalau wudunya itu kan mungkin pekerjaannya, mandi juga pekerjaannya. Tapi kalau nggak ada yang dipakai buat wudu, nah itu bagaimana? Nah, makanya yang dibahas pertama kali di hampir semua kitab fikih adalah kitab Thaharah, tentang anwa'ul miyahi. Anwa'ul miyahi, macam-macam air. Macam-macam air. Nah, jadi air itu banyak ternyata macamnya. Nanti ada air yang seperti apa yang boleh digunakan untuk bersuci. Nah, al-miyahu, adapun air. Al-miyah itu jamak dari al-mahu. Al-miyahu, air. Beberapa air. Allati yajuzu, yang diperkenankan, atadhiru, bersuci, biha, dengan air, dengan miyah. Tusab umiyahin, ada 7 air yang diperbolehkan untuk digunakan untuk bersuci, ada 7. Sabu umiyahin, ada 7 air. Nah, yang pertama adalah ma'us samai, yaitu air langit. Maksudnya air langit itu adalah air hujan. Nah,
air yang turun dari langit, ma'us samai, air langit. Nah, ini syarahnya di sini. Ini agak panjang ya. Langsung saja. Nah. Air hujan ini mutlak. Jadi mau air hujan itu yang bentuknya seperti apa, mau itu apa namanya hujannya hujan es maupun hujan apa, pokoknya air langit yang turun dari langit itu boleh digunakan untuk bersuci dan hukumnya suci. Ya. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Ma'ul bahri itu air laut. Nah, air laut di sini sama, pokoknya air laut. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, al-bahru tahuru ma'uhu wa hilul maitatuhu. Apa namanya? Laut itu tahuru ma'uhu, airnya suci, wa hilul maitatuhu, dan bangkainya pun halal untuk dimakan. Ikan itu kita jarang sekali, bahkan nggak pernah menyembelih ikan gitu. Ya, jadi yang kita makan itu bangkai ikan gitu. Cuman karena kalau istilah bangkai itu kan nggak sopan dan menjijikan, nah gitu ya. Jadi bukan bangkai sebenarnya. Tapi dalam hadis itu hilul maitatuhu, memang maitah itu adalah bangkai. Bangkainya yang ada di laut itu halal. Nah, itu secara umum. Tapi nanti kalau memang bangkai itu sudah mungkin ada unsur-unsur yang membuat tubuh kita menjadi madarat, mungkin sakit, contohnya ada ikan paus meninggal, ikan paus mati. Nah itu, dan sudah berhari-hari sudah ada gantungnya, nah itu kan sudah madarat ya. Nah di situ nanti hukumnya beda lagi. Tapi pada dasarnya yang meninggal di laut itu yang sifatnya hewan laut itu adalah boleh dimakan, seperti itu. Hilu maitatuhu. Nah, semua yang di laut kecuali kapal laut. Kapal laut. Hidup di laut apa? Paus terdampar. Iya, paus terdampar itu boleh dimakan. Sorry Pak. Kang Wahai tersangka. Waduh, nyambung ya. Mayoran, iya. Ma'ul bahri boleh digunakan untuk berwudu atau untuk mandi besar, boleh. Meskipun itu airnya keruh semuanya, ya nggak masalah. Meskipun airnya keruh. Itu kan air laut sudah bercampur macam-macam. Apalagi di Jakarta itu, kalau daerah Ancol itu yang sebelah itu, air lautnya udah nggak jernih lagi gitu, yang sudah bercampur lah. Nah, itu nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi nanti kalau kita bahas pada air laut itu. Tapi pada dasarnya hukumnya air laut itu suci, mensucikan. Nah, kemudian wama nahri, air sungai. Ya, air sungai. Tentunya ini sungai yang memang mengalirnya itu mengalir dari mata air yang ada dari hulu ya, gitu. Tapi kalau air sungai, karena sungai-sungainya buatan dan itu alirannya air karena banyaknya got yang dibuang di situ akhirnya mengalir, kan namanya sungai juga. Nah itu bukan air sungai berarti itu sudah air got namanya. Kecuali kalau yang kita masih ada itu air sungai Sungai Ciliwung itu yang masih dari Bogor itu kan masih asli, itu masih ada air sumbernya gitu. Tapi kalau sudah yang kayak di Jakarta, yang di Jakarta Utara itu, Cilincing itu, yang warna sungainya udah bukan berwarna lagi, warnanya hitam dan bau lah itu juga air sungai, tapi itu beda lagi. Alirannya itu udah limbahnya orang sejakarta itu. Ya. Itu bukan air sungai lagi itu nanti. Ya, air got itu namanya, air got ya. Meskipun alirannya itu disebut sungai juga, tapi bukan air sungai itu. Nah,
Kemudian wa ma'ul bi'ri, air sumur. Air sumur ini ya air yang mungkin dari kalau dulu mungkin hampir semua orang punya sumur ya. Kalau sekarang jarang orang punya sumur karena semua ngebor. Semua pakai bor kan. Ya. Nah, wa ma'ul aini, kemudian ma'ul aini air sumber. Nah, air sumber. Nah, ini. Kalau dulu mungkin masih banyak kita temui mata air ya, di gunung itu banyak mengalir air sumber yang langsung. Tapi sekarang sudah jarang sekali karena sudah banyak penghuninya, semua pada ngebor. Apalagi kalau sudah ada banyak apartemen hotel itu kan mengambilnya air tanah, itu udah habis semuanya gitu. Dulu sawah itu kalau masih kecil dulu ingat sawah itu banyak masih mengalir air sumber langsung dari tanah gitu kan. Sekarang sudah jarang sekali seperti itu karena sudah disedot ya itu tadi bor-bor itu. Nah, kemudian wama ustalji air salju. Nah, air salju itu boleh. Jadi kalau musim dingin udah turun salju lagi mau wudhu pakai air salju monggo. Mandi juga boleh pakai air salju kalau nggak beku ya. Kemudian ma'ul barodi, dan air barod itu embun. Nah, embun ini kalau kita mungkin berpikirnya embun masa ada air, ternyata embun itu kalau di tempat-tempat tertentu itu bisa ditampung, bisa ditampung, itu bisa mengalir. Nah, itu diperbolehkan untuk digunakan untuk bersuci. Nah, ini air yang memang pada dasarnya 7 air yang boleh digunakan untuk bersuci. Nah, tumal miyahu, kemudian air-air yang disebutkan di atas tadi ala arba'ati aqsamin dibagi menjadi 4 macam. Ada 4 macam. Nah, yang pertama adalah thahirun mutahhirun ghairu makruhin. Thahirun suci airnya, mutahhirun yang bisa digunakan untuk bersuci, artinya mensucikan. Thahirun suci, mutahhirun mensucikan. Ghairu makruhin yang tanpa adanya hukum makruh. Nah, ghairu makruhin isti'maluhu penggunaannya. Jadi tidak makruh penggunaannya. Apa itu? Wa huwa, adapun air thahirun mutahhirun itu al-ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Maksudnya air mutlak itu apa? Air yang belum punya nama, air yang masih orisinil, ya, air putih. Air putih itu ma'ul mutlaq. Ma'ul mutlaq, air yang belum punya nama, sebenarnya. Kalau sudah dicampur dengan teh, air kopi itu meskipun suci tapi nanti beda lagi, tidak mensucikan. Ya. Nah, yang mutlak itu masih belum punya embel-embel, belum punya label, belum punya sebutan selain air putih itu. Kemudian ya air kran, ya, air ya tadi masih itu ya. Wa huwa al-ma'ul mutlaq. Kemudian yang kedua, wa thahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Yang kedua adalah air suci, mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Tapi makruhun isti'maluhu, penggunaannya makruh, dimakruhkan. Apa itu? Al-ma'ul musyammas, penyusawah, air yang dipanaskan. Musyammas itu dari syamsun. Syamsun itu adalah matahari. Ma'ul musyammas, air yang dipanaskan. Kalau dulu mungkin dipanaskan ya kalau di matahari, kalau sekarang mungkin direbus. Kalau sekarang lebih canggih lagi pakai heater itu. sawah masih banyak. Ya. Itu ya shower ya. Itu sebenarnya makruh penggunaannya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu ya tidak apa-apa. Contohnya kalau musim dingin. Kalau musim dingin nggak pakai itu ya. Ya. Wudhu pakai air dingin, mandi pakai air dingin ya beku. Nah ini caranya ya.
Ini maksudnya ya, maksudnya. Ahaduma tahirun fi nafsihi, maksudnya tahirun itu suci fi nafsihi pada hakikat airnya. Mutahhirun li bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Ghairu makruhin istimalu wa huwal ma'ul mutlaq an qaidin lazimin. Nah, ini caranya. Nah, yang kedua tadi adalah tahirun, mutahhirun, makruhun istimalu. Nah, yang ketiga adalah wa tahirun ghairu mutahhirin. Nah, ini tahirun, air itu suci, ghairu mutahhirin, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan, untuk bersuci, tidak bisa. Nah, apa itu? Wa huwa adapun tahirun ghairu mutahhir, air yang suci yang tidak bisa untuk digunakan untuk mensucikan, al-ma'ul musta'mal. Nah, yaitu air al-musta'mal itu yang sudah digunakan untuk sesuatu. Wal mutaghayyiru, dan air yang sudah berubah, bima dengan sesuatu, khalaqahu yang menyampuri pada air, minat thahirati, dari sesuatu yang sifatnya suci. Nah, itu maksudnya apa? Ada berubah air yang pertama tadi, maksudnya air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang pertama air yang sudah digunakan untuk apa? Untuk ya, contohnya setelah cuci tangan. Nah, air setelah cuci tangan itu suci kalau tangannya bukan tangan yang kena najis. Contohnya habis makan, kan makanan nggak najis ya. Habis cuci tangan di ya kopuan, anak kopuan itu habis itu itu suci, tapi ghairul mutahhir, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah termasuk musta'mal itu yang setelah digunakan untuk berwudu. Kita habis wudu itu airnya ditadangin contohnya. Itu air musta'mal, air yang sudah digunakan. Air yang sudah digunakan. Nah, itu suci meskipun nggak ada najisnya, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, atau dengan wal mutaghayyiru, air itu berubah karena ada sesuatu yang mencampurinya, tapi yang mencampuri di situ adalah sifatnya suci. Contohnya tadi teh, kopi, apalagi Mogu-mogu. iya. Parutan. Sensor. Angga sih karena nih bang. Iya, campur sirup gitu ya. Namanya air banyak tapi dicampur sirup. Nah, sudah berubah. Itu suci airnya, tapi tidak bisa untuk bersuci. Tapi bisa digunakan untuk konsumsi. Nah, kayak teh gitu. Buat minum boleh, kopi buat minum boleh, tapi nggak bisa buat iya, mensucikan wudu contohnya. Karena habis ada hajatan gitu, karena bikin tehnya terlalu banyak terus habis derem gitu, masih sisa, ternyata airnya habis. Mau wudu gimana? Adanya cuma air teh gitu. Iya, wudu pakai air teh gitu. Nah, kemudian wama unajisin, wama unajisun, dan air yang najis. Air najis itu. Ini syarahnya nanti kita ini aja. Nah, ma'un najis. Apa ma'un najis? Wahwa, adapun ma'un najis itu adalah alladzi halat fihi najasatun. Nah, wahwa dunal kullatain au kana kullataini fataghayyara. Nah, yaitu ini yang kita bahas ini adalah fikih Syafi'i ya. Dalam fikih Syafi'i itu ada detail pembahasannya, terutama untuk masalah bersuci. Nah, masalah air ada ma'un najis itu apa? Yaitu air halat fihi najasatun, yang tertimpa, yang terhinggap di air itu sebuah najis, sesuatu yang sifatnya najis. Wa huwa dunal kullataini, adapun air itu tidak sampai 2 kullah. Au kana kullataini,
atau air itu dua pola fataghayyara tapi berubah. Wal kullatani khamsumi'ati litrin bil Baghdadi takriban al-asam. Nah ini. Ini. Tuqaddirul kullatani bihajmin muka'ab tulu dilaihi 1 cm. Ini. Satu pula, dua pula itu kalau dihitung 60 cm persegi. Nah, atau dalam hitungannya 216 liter. Itu dua pula. 216 liter. Satu drum gapira kayak. Atau 60 cm persegi. Nah, kalau itu iya 60 cm persegi ya. Kalau itu diisi air itu sudah dua pula. Nah, makanya orang-orang dulu itu kalau bikin bak mandi itu gede-gede. Nah, kenapa? Itu untuk menghindari air yang sifatnya tadi mutanajis. Kenapa? Kalau airnya itu dua pula, kok dia campuran najis, tapi najisnya itu tidak merubah. Contohnya, ya ada apa? Iya, itu tidak merubah najisnya, itu tidak merubah airnya, maka itu tetap suci. Iya, makanya orang dulu masjid-masjid itu kan kolamnya gede gitu ya. Wudhunya ya langsung gitu. Nah, itu bagaimana? Air yang sudah boil itu kan mustakmal. Tapi karena airnya adalah banyak, lebih dari dua pola, itu air yang lebih dari dua pola itu dia tidak bisa dirubah oleh sesuatu yang bercampur di situ. Nah, kecuali kalau dua pola itu bercampur dengan sesuatu dan berubah semuanya, nah itu. Tapi kalau bercampur dan tidak berubah, nggak masalah. Habis wudhu, makanya orang dulu itu kalau apalagi kalau di pesantren itu karena wudhunya seperti itu, yang satu sakit mata semua sakit mata. Wudhunya ditadangin gitu. Iya, jadi habis yang sakit mata, sudah yang lain ya gitu. Iya, jadi ya gitu. Itu suka dukanya kalau orang sakit mata orang cakram bisa. Iya, itu namanya kebersamaan. Loro bareng. Kebersamaan di situ ya. Itu jadi, nah itu. Kalau air yang dua pola tadi ya sekitar 216 liter tadi, nah itu karena kulatan fataghayyar. Nah, kalau ada sesuatu yang mencampuri dan itu berubah airnya, contohnya ada tikus bunuh diri, itu merubah baunya, rasa, kemudian warna. Nah, salah satunya itu merubah, nah itu najis. Apalagi kalau airnya itu nggak sampai dua pola. Nah, kalau nggak sampai dua pola ya otomatis, ya nggak bisa. Makanya orang dulu kalau airnya sedikit biasanya kalau di ember itu wudhunya nggak dicelupin, tapi dialirin. Nah, dialirin. Karena kalau menurut Syafi'i itu air yang sudah mustakmal itu nggak bisa digunakan untuk bersuci meskipun statusnya masih suci juga. Gitu. Nah, jadi sekali lagi ma'un najasa itu ada dua. Ada yang kurang dari dua pola. Kalau kurang dua pola ini, karena dia kecampuran najis, maka otomatis mau berubah ataupun tidak, itu kalau kurang dari dua pola otomatis najis. Tapi kalau lebih dari dua pola dilihat, kalau merubah salah satu sifat air, rasa, warna maupun bau, maka kalau berubah ini semuanya, maka itu menjadi najis. Tapi kalau tidak berubah, tidak. Sebenarnya kayak di kolam renang itu lebih dari dua pola gitu. Iya, kolam renang kalau lagi lagi punya jinabah gitu langsung awal itu lulus kan. Iya. Itu. Nah, iya. Sama kayak juga di namanya kayak sauna. Iya. Kayak di laut juga itu kan ada yang mandi, kemudian ada juga yang kencing di situ. Di situ juga ada kalau kotoran ikannya, ikan kopi kecil-kecil kan nggak ngaruh.
Kalau ikannya ikan paus yang segede kapal contohnya, kotorannya segede apa? Nah, kalau itu tidak merubah, nggak masalah namanya. Itu, jadi boleh untuk digunakan untuk bersuci. Nah, walaupun ladang konsumnya piridin bil Baghdadi takriban ala asal. Tadi ya, jadi kalau air itu yang ini tadi, tuqaddaru quratan bihajmil muka'ab bihajmi muka'abin tulu dilaihi situna sentimeter. Jadi makanya kalau nanti bikin Kolam. kolam di rumah itu kamar mandi, usahakan ya 60 cm lebih lah kalau gitu. Kalau itu nanti diisi air itu sudah 2 pola. Kalau sudah 2 pola aman. Kita mau wudhunya langsung gini itu nggak masalah. Langsung balik lagi ke air itu nggak masalah. Tapi kalau kurang dari itu, kalau kita wudhunya dicemplungin di situ, nah itu nggak bisa seperti itu. Nah, wa yu'adilu dzalika 216 liter takriban, kurang lebih 216 liter itu. Nah itu ya. Nah ini itu pembahasan pembagian masalah air, pembagian air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, bagaimana dengan air yang memang sudah najis dari awalnya? Nah, kalau sudah dari awalnya najis, ya nggak bisa diutak-atik lagi. Meskipun mau ditandangi sampai lebih dari 2 pola, ya nggak bisa. Contohnya apa? Air habis buang air kecil contohnya. Nah, itu kan memang najis dari airnya sudah najis. Mau diotak-atik kayak apa juga tetap najis. Meskipun contohnya sudah nggak ada baunya, sudah warnanya pun bening gitu ya contohnya. Terkadangi 2 pola air, mau nggak? Ya, nah itu, nah ya. Itu karena airnya sudah najis gitu. Nah, itu ya, itu air, masalah air. Nah, kemudian nanti masalah air akan kita bahas lebih detail lagi ketika sudah masuk pada masalah bab wudu ya. Nah, kemudian pasal berikutnya fi dzikri syai'in. Nah, kita menyebutkan sesuatu minal a'yani dari barang-barang al-mutanajjisati yang terkena najis, wa ma yaqduru al-mutanajjis yang najis, sesuatu yang najis, wa ma yaqduru minha bidibaghi wa ma la yaqdur. Nah, dan sesuatu yang bisa suci bidibaghi itu karena disamak. Wa ma la yaqdur, dan sesuatu yang tidak bisa suci. Nah, apa itu? Wajuludul maitati. Kulit ya. Adapun kulit bangkai. Nah, kulit bangkai itu taburu bisa suci bidibaghi dengan disamak. Jilid. Disamak itu dijilid atau diapain diolah gitu, pokoknya sampai biasanya kalau zaman dulu tradisional itu direndam pakai daun-daunan yang pahit-pahitan itu. Ya, pakai gamping sehingga pokoknya hilang lemak dan semuanya yang menempel itulah. Ya. Kecuali illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulit anjing dan babi. Ya, itu otomatis nggak bisa. Mau dijilid pakai apapun, mau disamak pakai apapun nggak bisa itu. Nah, wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, dan sesuatu yang terlahir dari keduanya atau salah satu dari kalbun wal khinzir tadi. Nah, wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Nah, kemudian wa azmul maitah, adapun tulangnya maitah itu bangkai itu, wa sya'ruha, dan rambutnya najisun, najis, illal adaminya, kecuali anak adam, maksudnya mayat. Kalau mayat itu suci, karena itu ta'lim ataupun ikroman, karena dimuliakannya manusia itu suci, meskipun sudah meninggal itu suci. Nah, wa'azmul maitah. Jadi ini tujuannya apa? Jadi ini kadang ada ini dijilid atau disamak itu tujuannya adalah untuk pemanfaatan, bukan untuk konsumsi. Jadi sekali lagi ya, dijilid itu suci hukumnya saja tapi tidak halal.
Contohnya ada sapi kecelakaan, ya, sandung mati. Sapi kesandung mati. Ya. Sandung. Iya, belum sempat Sandung disembelih ya. Ini kan nggak bisa dimanfaatkan sama sekali. Dimakan nggak bisa karena statusnya sudah jadi bangkai. Lalu bagaimana? Bisa dimanfaatkan. Contohnya kita, wah, ini kulitnya diambil kulitnya, kemudian disamak tadi. Disamak itu dibersihkan, diolah, pokoknya dicuci bersih lah sampai direndam pakai apa gitu ya. Ada sesuatu yang bisa untuk disterilisasi lah seperti itu. Itu boleh dimanfaatkan buat rebana, buat paham wae luar rebana. buat sabuk ya, atau buat sendal, buat sepatu itu boleh dibagi. Tapi hanya untuk pemanfaatan luar saja, tidak untuk konsumsi. Tapi kalau konsumsi nggak boleh. Contohnya habis pakai beduk, nah habis itu beduknya diambil, Digodok. Godok. apa? Digodok ya. Jadi dicecek apa itu? Kikil ya. Kikil. Itu nggak bisa dikonsumsi karena sudah habis masanya dia hanya untuk pemanfaatan saja, tidak bisa untuk digunakan untuk konsumsi. Nah, itu ya. Jadi itu sekali lagi untuk bangkai boleh dimanfaatkan kulitnya saja, sedangkan rambutnya, bulunya ataupun tulangnya itu najis. Makanya kadang-kadang ada yang menggunakan sesuatu gantungan kunci itu pakai tulang, itu harus diteliti itu tulang apa dulu. Kadang-kadang ada buntut ya, ada bulu-bulu itu ada yang bukan sintetis, ada yang asli itu bulu. Itu biasanya bulu ekornya sapi, tupai ya atau apa itu. Kalau itu statusnya bangkai sebelumnya itu tetap najis, jadi nggak bisa digunakan untuk sesuatu. Ya, jadi harus ini ya. Pokoknya tulang-tulang itu biasanya di sini ya. Pakai kalung, ya kalung termasuk ini apa namanya? Gading gajah itu. Ya. Statusnya bangkai itu sebenarnya. Kalau menurut di sini kan wasya'ru almun maita, gading itu adalah statusnya almun, tulang. Wasya'ruha dan rambutnya itu najis juga, jadi nggak bisa digunakan untuk sesuatu yang sifatnya nanti apalagi digunakan untuk sholat, karena itu pengaruh pada sah tidaknya, karena kita membawa sesuatu yang najis dalam beribadah, nggak bisa. Kulit gue ya. Dompet kulit ya, kalau dompet kulit itu kalau kulit bukan termasuk kalb wal khinzir, ya itu kan sudah proses disamak. Sebenarnya yang kita bawa itu dompet kulit apa itu sudah proses disamak itu sebenarnya. Ya, tapi kalau kulitnya tadi yang dua itu ya jangan. Katanya ada karakter, ada ciri khususnya ya. Kalau kulit babi itu titiknya 3 itu ya, titik 3 katanya. Yang itu, ya. Ya. Tapi memang yang lebih hati-hati ya memang kalau bisa menghindari gitu. Ya. Kalaupun kita punya sesuatu yang terbuat dari kulit ya, kalau bisa dihindari ketika kita pas lagi sholat atau apa gitu. Yang bahaya kan kalau ini statusnya adalah bangkai. Kalau bangkai kan najis. Kalau najis, kalau mungkin kering mungkin nggak masalah ya, kering kita taruh. Tapi kalau statusnya nanti basah, nah itu akan berpengaruh pada baju kita basah, kena kulit itu ya najis, kena najis lagi seperti itu. Nah itu. Jadi ini wa'admul maitah wa sya'ruha najisun ilal adami. Sekali lagi tulangnya bangkai, wa sya'ruha dan rambutnya itu najis kecuali rambutnya anak Adam ataupun mayat, itu tetap suci. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu.
pasal tentang menjelaskan hal-hal yang diharamkan untuk digunakan, atau maksudnya tempat-tempat bejana yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan untuk wadah minuman ataupun makanan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan yang akan datang. Kalau mungkin sambil tanya jawab mungkin pertemuan berikutnya ya. Sekarang kalau takutnya kemalaman, nanti insyaallah malam Rabu ya, malam Rabu yang akan Besok datang. mana Baik, ini sekedar pembukaan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dan kita bahas lebih detail lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.